Selamat pagi Edrik, silakan masuk. Pagi Pak. Silakan duduk ya Edrik ya. Baik Edrik, sekali lagi selamat pagi Edrik ya. Oke, tentunya pasti Edrik sudah tahu kenapa Edrik dipanggil ke ruangan Pak pada pagi hari ini. Kira-kira ada persoalan apa Edrik sebenarnya? Saya tadi datang terlambat. Oke, baik ya, terlambat ya. Jadi terlambat itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Nah, tetapi ya pelanggaran ini kan untuk terlambat ini bukan hanya baru Edrik saja yang terlambat, banyak juga peserta didik yang lain biasanya terlambat. Tapi kita harus selalu berusaha untuk tetap disiplin, karena disiplin itu kan merupakan modal dasar bagi kita untuk bisa maju dan melakukan hal-hal yang lain yang positif. Disiplin itu sendiri kan juga menjadi bagian dari budaya positif yang harus dikembangkan oleh setiap manusia, termasuk Edrik, kita semua sebagai pelajar dan pendidik. Baik, Edrik, apakah sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dalam kelas? Sudah ada. Apakah dalam kesepakatan kelas itu Edrik dan teman-teman juga menyepakati tentang disiplin, dalam hal ini adalah mengatur tentang disiplin datang pagi? Ada. Oke, baik. Bagaimana bunyi keyakinan kelas yang disepakati oleh Edrik dan teman-teman? datang masuk kelas harus tepat waktu, jika tidak akan kena denda. Itu berdasarkan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang luar biasa, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu tentunya harus dijalani, dipatuhi dengan baik ya, dengan segala konsekuensi yang ada. Edrik cita-citanya mau jadi apa ini? Cita-cita saya menjadi dokter. Oke, jadi dokter, cita-cita yang sungguh mulia ya, menyelamatkan nyawa manusia ya Edrik ya, luar biasa itu. Tentunya sebagai seorang dokter harus perlu disiplin tidak menurut Edrik? Perlu disiplin dan disiplin untuk bertindak kan, menggunakan segala kemampuannya untuk bisa menyelamatkan manusia. Apalagi kedokteran itu kan menangani menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia, tentunya butuh disiplin tingkat tinggi dalam berbagai aspek, dalam proses penyembuhan, dalam proses pemberian obat dan ketepatan waktu dalam pemberian obat supaya pasien yang sementara ditangani dalam kondisi sakit bisa disembuhkan secara cepat kira-kira seperti itu ya Edrik ya. Oke, karena itu Edrik kan harus berusaha untuk apa? Lebih disiplin lagi, tidak boleh terlambat lagi. Kira-kira alasan terlambatnya kenapa nih? Bangun terlambat Kenapa sampai bangun terlambat Karena saya tidur malam sekali. Kalau begitu Edrik harus upayakan supaya malam tidurnya lebih cepat Kalaupun memang belajar atau ada aktivitas yang lain, sesuaikan waktunya supaya tidurnya jangan terlalu larut, paginya bisa bangun lebih cepat sehingga siap-siap untuk ke sekolah dan masuk ke kelasnya tidak terlambat Oke, baik. Kira-kira langkah apa saja yang nanti akan dilakukan oleh Edrik agar bisa atau agar tidak terlambat lagi ke sekolah dan masuk kelas? Nanti saya akan pasang alarm dan juga akan coba untuk tidur lebih cepat lagi. Tidur lebih cepat dan pasang alarm itu langkah yang luar biasa sebagai langkah awal Mudah-mudahan langkah awal yang kelihatan sederhana ini tapi nantinya bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi Edrik, khususnya untuk bangun pagi agar ke sekolahnya tidak terlambat lagi. Begitu Edrik ya? Baik, sudah Edrik, itu yang perlu aku sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga besok dan seterusnya Edrik bisa berusaha untuk
tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Begitu saja. Edric boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat ya Pak. Kenalkan, nama saya Edric Pau dari kelas 11E. Jadi saya di sini akan memberitahukan perasaan saya setelah melakukan bimbingan konseling tadi. Jadi perasaan saya saat ini, saya sangat senang karena memang permasalahan saya bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa Pak Guru harus marah saya atau tegur saya dengan cara yang berlebihan, tapi bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan Pak Guru juga bisa kasih saya saran buat lebih disiplin lagi biar datang lebih cepat lagi supaya tidak terlambat. Sekian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Afril, silakan masuk. Silakan duduk, Afril ya. Oke, baiklah. Sekali lagi selamat pagi, Afril. Pagi, Pak. Nah, pasti tentunya Afril sudah tahu kenapa Pak panggil Afril untuk menghadap ke sini ya. Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira apa kekeliruan yang dilakukan oleh Afril sehingga Pak Guru panggil untuk menghadap ke ruangan ini? Saya tidak pakai seragam, Pak. Oke, tidak pakai baju seragam ya. Baik ya. Tidak pakai baju seragam itu merupakan salah satu pelanggaran ya terhadap aturan sekolah. Ada aturan sekolah yang mengatur tentang seragam atau tidak? Ada ya? Dengan hari. Ya, oke, aturan seragam yang harus dikenakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan begitu ya dari sekolah. Oke, baik. Nah, jadi begini Afril tidak perlu berkecil hati, merasa bersalah sekali bahwa pelanggaran dalam penggunaan seragam sekolah ini kan sering dilakukan oleh banyak peserta didik. Tapi sebenarnya itu merupakan satu kekeliruan yang harus kita perbaiki bersama, supaya pada akhirnya ini juga berkaitan dengan disiplin dalam bersekolah, supaya kita terbiasa untuk disiplin dalam berbagai hal, baik itu datang pagi, kemudian berseragam, supaya hal ini menjadi sebuah kebiasaan dan tentunya nanti menjadi sebuah budaya yang mana kita bisa praktekkan nanti ketika dimanapun kita berada, begitu. Afril begitu. Oke, baik. Di dalam kelasnya Afril, apakah sudah ada kesepakatan? Ada, Pak. Ada kesepakatan. Kira-kira bunyi kesepakatan berkaitan dengan penggunaan seragam ini seperti apa? Pakai seragam itu sesuai dengan jadwal. Pakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Oke, baik, luar biasa, kesepakatan yang sangat baik, yang sangat bagus. Di dalam aturan sekolah juga sudah tertulis jelas ya, tertib sekolah bahwa peserta didik apa? Harus pakai seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Iya, betul sekali ya. Afril ingat ya aturannya. Oke, baik. Harapannya supaya kedepannya bisa memperbaiki ya, penggunaan seragamnya supaya sesuai dengan seragam. Kira-kira apa alasan sehingga Afril hari ini tidak menggunakan seragam sekolah tetapi justru mengenakan baju OSIS? Saya itu perlu itu pakai baju seragam, baru cuci jadi dan kalau yang saya punya, Pak, pas malam baru saya cuci, pas bangun pagi itu bajunya masih basah. Oke, baik ya, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas kesabaran dari Afril dan menjelaskan secara jujur bahwa karena lupa. Oke, baik ya. Afril kira-kira cita-citanya setelah tamat dari SMA kemudian pas lanjut ke perguruan tinggi ya? Cita-citanya mau jadi apa ya? Dokter, Pak. Oh, jadi dokter ya, luar biasa, cita-cita yang sungguh mulia ini ya. Jadi dokter, semua ini bagus ya untuk menyelamatkan manusia ya. Baik ya. Tentunya untuk menjadi dokter itu kan butuh disiplin, termasuk syaratnya disiplin dalam berseragam juga toh. Dokter juga punya seragam sendiri ketika menangani pasien ya. Apalagi apabila menangani pasien-pasien yang menderita semacam ini. Kira-kira cita-citanya mau jadi apa ya? Mau jadi dokter. Oh ya, baik, cita-cita sungguh mulia sekali ya untuk menyelamatkan nyawa manusia ya. Jadi baik, Afril untuk menjadi seorang dokter tentunya disiplin itu menjadi hal utama ya. Dan salah satunya disiplin dalam mengenakan pakaian seragam kedokteran itu sangat penting ya, karena bisa saja untuk melindungi dokter kan atau
April yang sudah menjadi dokter nanti, agar tidak mudah tertular penyakit menular yang diderita oleh pasien. Nah, termasuk mungkin harus mengenakan kaos tangan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi April supaya kedepannya bisa memperbaiki diri khususnya berkaitan dengan disiplin, lebih khususnya lagi disiplin dalam berseragam. Jadi harus siap berseragamnya baik, cek memang dalam keadaan sudah bersiap atau belum, diatur yang rapi, dicuci memang jauh hari sebelum dikenakan, sehingga pada saat nanti ketika akan digunakan tinggal ambil, tinggal pakai saja sehingga ke sekolah dan tidak melanggar peraturan sekolah. Nah, begitu saja. Oke, begitu saja. Kira-kira apa yang nanti akan dilakukan oleh April agar bisa memperbaiki kekeliruan yang sudah April lakukan? Memang saya akan melakukan itu. Saya tidak mau tidak minta apa untuk mencuci baju karena kalau saya jadi begini Pak. Bisa tidak mau minta untuk cuci baju. Kemudian besok pagi sekolah maka sore harus sudah cuci. Harus sudah cuci, sudah disetrika semua, sudah digantung semua. Tinggal paginya siap untuk dikenakan atau dipakai untuk berangkat ke sekolah. Begitu? Sepakat begitu? Ya Pak. Sepakat. Oke, baik sudah. Begitu saja yang bisa Pak sampaikan. Silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran di kelas ya. Silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak. Ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya April dari kelas 11D. Pada hari ini saya merasa lega karena permasalahan saya bersama Pak Dison sudah selesai. Jadi saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih.